ألف باء تاء ثاء جيم حاء خاء دال ذال راء زاي سين شين صاد ضاد طاء عين غين فاء قاف كاف لام ميم نون هاء واو ياء ياء هذه حروف الهجاء ألف أرنب يجري يلعب يأكل جزرا كي لا يتعب باء بطة نطت نطة وقعت ضحكت منها القطة ألف أرنب يجري يلعب يأكل جزرا كي لا يتعب باء بطة نطت نطة وقعت ضحكت منها القطة. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Wibowo, usia sekarang 34 tahun. Sekarang sedang menggeluti usaha keripik kentang. Produk unggulan kami namanya keripik kentang Nomelo dan kentang sakti. Kenapa diberi nama keripik kentang Nomelo? Karena Nomelo sendiri artinya nggak sedih, jadi nggak melo gitu. Jadi kami berharap penikmat keripik kentang kami merasa bahagia setelah merasakan keripik kentang kami. Kemudian yang kedua, kentang sakti. Kenapa kami namakan kentang sakti? Karena ya unik aja namanya, kentang sakti, nggak biasa kan. Karena ini sebenarnya kentang Mustafa kalau orang biasa sebut, atau pencok. Hanya biasa kalau kita sebut kentang Mustafa kan. Kami kasih nama kentang sakti biar lebih mudah diingat gitu. Kemudian ada banana chips, kemudian ada bola ikan seperti ini. Bola ikan ini dari ikan tenggiri, kami beri bumbu lagi, bisa pedas, bisa enggak, tergantung pemesanan. Latar belakang saya sebenarnya kuliah dulu komputer ya, cuman karena nggak bakat kerja, langsung dagang setelah lulus kuliah. Macam-macam dagangan, lebih dari 10 macam dagangan. Kemudian terakhir itu bulan November 2014, usaha kami bangkrut. Nah, kami kepikiran apa ya yang bisa kami lakukan sekarang. Ya udah, kepikiran keripik kentang. Gitu aja. Jadi kalau antum pernah dengar The Power of Kepepet, ya itu kami udah pernah ngerasain gitu. Oh ya, karena emang kami suka keripik kentang. Jadi dulu emang sukanya keripik kentang, macam-macam merek udah dicobain. Jadi ketika kepikiran The Power of Kepepet itu, kami bisa bikin keripik kentang, kemudian kami emang suka gitu ya. Dan alhamdulillah ya bisa bikinnya gitu. Itu aja, dan Allah mudahin. Awalnya itu kami produksi cuma 1 kilo ya. Setelah usaha kami itu waktu itu tutup, kami cuma megang uang 200.000. Mau modal apa, mau buat apa usaha, kan 200.000. Nah, saya dan istri diskusi, iya di rumah ada penggorengan, ada kompor, ya udah kita coba bikin keripik kentang. Dan pembeli pertama kami bibi kami sendiri, mungkin karena kasihan ya waktu itu ya awalnya. Ya udah, akhirnya dari mulut ke mulut kami coba promosi di media sosial. Kebetulan kami punya Facebook, dan alhamdulillah mulai terbuka setelah itu, mulai banyak yang pesan, alhamdulillah. Ya awal kami buka usaha ini 2014 bulan November. Setelah itu, setelah usaha kami yang sebelumnya selesai itu, langsung kami buka usaha ini. Yang pertama karena kepepet itu. Kita yang pertama kepepet, kedua nggak punya modal kan. Kombinasi keduanya itu, kita cari modal usaha. Kita mau usaha yang dengan low cost, dengan dengan modal yang kecil tapi bisa menghasilkan segera gitu langsung. Dan kuliner adalah, atau bisnis cemilan seperti ini yang waktu itu yang langsung kebayang. Yang kedua, kami memang suka ngemil, dan kami berpikir emang pasar cemilan itu luar biasa, masih terbuka dan nggak akan pernah mati. Ya pasti karena saya sebagai seorang ayah ya, sebagai ayah dan sebagai seorang suami harus bertanggung jawab secara penuh. Ketika kita dibebani oleh Allah, diamanahkan
sebuah keluarga, maka kita harus benar-benar mencari jalan, mencari rezeki yang halal. Kalau duka pasti semua pengusaha atau pedagang pasti pernah merasakan ya. Awal-awal kami buka usaha ini, bangun subuh-subuh, bangun pagi sekali, tidur larut malam. Paling sore itu jam 11 malam. Karena semua kami kerjakan. Kerjakan sendiri, dari mulai belanja, mulai membersihkan kentangnya, kemudian mengiris, memarut tadi itu, terus menggoreng, memberi bumbu, sampai delivery kami semua sendiri. Jadi capeknya luar biasa. Keripik kentang itu membutuhkan tenaga luar biasa. Memang sukanya itu alhamdulillah ketika produk kita sudah mulai dikenal masyarakat, sudah mulai banyak pembeli, mulai banyak reseller. Nah di situ sukanya alhamdulillah. Oh itu udah sering. Istri udah sering datang ke kantin sekolah, ditolak. Saya juga begitu. Ya macam-macam alasan. Alasannya kayak kita nih udah nggak terima lagi, udah terlalu banyak dagangan gitu. Menolak secara halus. Kita datang ke sekolah-sekolah, kita bagi-bagi tester, kita kasih nomor telepon, nggak ada yang pesen gitu. Ya udah biasalah hal-hal seperti itu. Waktu awal-awal kami masih memproduksi sendiri, kami bangun pagi itu untuk mempersiapkan. Terus kami ke pasar. Saya waktu ke pasar, dari pagi itu udah bersihkan, berdua sama istri aja. Terus dipotong, digoreng, mulai jam 9 pagi, selesai kira-kira sebelum zuhur ya, atau bahkan bisa lewat. Nah itu baru dikasih bumbu, kami packing, selesai kira-kira asar. Itu kalau pesanannya pagi. Datangnya pagi. Nah karena kita masih mencari konsumen, kadang-kadang pesan jam 4 sore, kadang-kadang maghrib. Nah kita harus siap terus. Kita antarnya besok pagi misalkan, kan kita kerjanya malam. Nah kita bisa selesai sampai jam 11, jam 12, itu rumah udah kayak kapal pecah, dan acak-acakan. Nah ketika udah alhamdulillah udah mulai berkembang, kami udah bisa menetapkan jam kerja. Ibu-ibu datang, saya ke pasar induk belanja, bawa kentang, kemudian ibu-ibu udah siap jam 6 atau jam 7 lah. Kalau jam 6 nih bulan Ramadan aja, mereka mungkin bingung juga mau di rumah mau ngapain kan, datang pagi-pagi ke rumah. Biasanya jam setengah 8, jam 7 baru mulai. Setelah dibersihkan kentang, kemudian diparut, nanti ada yang ibu-ibu yang goreng, yang tugasnya menggoreng. Selesai goreng ditiriskan, didinginkan, kemudian diberi bumbu. Setelah diberi bumbu, kami kan banyak rasa ya. Jadi salah satu keunggulan kami itu banyak rasa, banyak pilihan rasa. Jadi pemesan atau reseller itu memberikan rasa kepada kami, pilihan-pilihan. Nah, nanti di bumbunya itu yang bedakan. Baru kami packing. Alhamdulillah setelah tahun 2015 awal kami sudah mulai mempekerjakan ibu-ibu, membantu kami produksi kami 4 orang dari tetangga-tetangga aja. Jadi, insya Allah memberdayakan ibu-ibu juga 4 orang. Kapasitas produksi kami sekarang ya masih 15 kilo, sekitar 15 kilo sampai 20 kilo per hari ya. Itu yang sudah jadi ya. Nah untuk berapa bungkusnya per hari itu tergantung pesanannya. Jadi kalau hari ini banyakkan 100 gram, berarti kalau 10 kilo aja berarti 100 bungkus yang 100 gram. Tapi yang 250 gram bisa lebih sedikit lagi berarti kan. Karena kami ada 4 ukuran untuk keripik kentang ini. Ada yang ukuran 75 gram, 100 gram, 250 gram, dan 500 gram. Jadi banyaknya berapa bungkus per hari itu tergantung pesanan hari itu, banyaknya yang kemasan berapa gitu. Kami produksi 90% untuk reseller ya. Untuk satuan kami malah sedikit sekali. Jadi kami memproduksi, reseller yang nyari konsumen justru. Nah setiap hari itu reseller kami lumayan banyak ya, dari
Bekasi, dari Jakarta Pusat, Jakarta Selatan, kebanyakan sih Bekasi. Cilengsi juga ada, hampir seluruh Jakarta ada, Bekasi, Depok. Nah, tiap hari itu ada pesanan masuk. Nah, iya, untuk varian keripik kentang Momelo, yang pertama ada yang ukuran 100 gram. 100 gram. Kemudian ada yang 250 gram. Seperti ini. 250 gram. Nah, di sini ada pilihan rasa nih. Di sini ada banyak pilihan rasa. Ada barbecue, balado, sapi panggang, macam-macam. Dan level pedasnya juga macam-macam. Jadi kalau yang level 3 itu buat yang penggemar pedas. Level 0 itu nggak pakai cabai gitu. Nah, disitulah kelebihan kami. Insya Allah konsumen jadinya banyak pilihan rasa, nggak monoton gitu. Ya, kalau kentang sakti, ini kentang sakti, kelebihannya ya bumbu homemade kami. Ini bumbu rahasia sih ya. Kalau bisa dibilang bumbu rahasianya super pedas. Sebenarnya kita bisa pengennya bikinnya pedas banget, cuman banyak komplain masuk yang nggak suka pedas, nggak bisa ngerasain katanya. Jadi levelnya agak kami turunkan, tapi bisa pedasnya tetap terasa, tapi ya kita turunkan lah biar yang nggak terlalu suka pedas. Oh ya, kalau ini bola ikan ya, kalau ini kita produk pelengkap sebenarnya buat variasi reseller kan. Kalau keripik kentang terus mereka juga mungkin bosan, kita masukkan bola ikan. Bola ikan ini terbuat dari tenggiri, ikan tenggiri. Kita kasih rasa cuma pedas dan tidak pedas aja karena dia udah gurih. Kita kasih bumbu cabai aja. Kemudian banana chips. Nah, ini ada dua varian, ada coklat dan keju. Ada coklat dan keju. Ya, kalau ini asin dan manis. Kalau ini manis dan coklat. Ya, manis dan coklat. Ya, coklat manis. Hitam manis lah. Ya, tetap yang paling jagoan unggulan itu ini keripik kentang Momelo ini. Itu ya karena kita awalnya usahanya keripik kentang Momelo, jadi dari dulu reseller taunya keripik kentang Momelo. Tetap nomor satunya keripik kentang. Yang pasti insya Allah ya, kami yakin bahwa kami menggunakan keripik atau kentang terbaik, yaitu kentang Dieng. Ya, karena kami sudah coba selama mencoba usaha ini, awal-awal kami coba kentang dari berbagai daerah ya di Indonesia. Kentang Dieng paling bagus karena dia paling kering. Kemudian kami pakai 100% kentang asli. Jadi keripik ini, keripik-keripiknya itu bukan kentang yang dihancurkan kemudian dicampur dengan terigu atau bahan yang lain kemudian dibentuk seperti keripik. Enggak, kami ini kentang asli. Kami sudah survei juga ya, untuk harga yang memakai keripik kentang dari kentang asli itu kami termasuk yang paling murah sebenarnya gitu. Kemudian kualitas kami usahakan tetap terjaga, higienis juga. Antum bisa lihat tadi kan pada pakai sarung tangan semua. Pilihan rasanya banyak, kemudian pilihan levelnya juga banyak. Jadi yang suka pedas, yang nggak suka pedas, atau yang suka manis, suka gurih, semua terwakili di keripik kentang Momelo. Kalau expired kami nggak pakai pengawet ya. Kami sudah coba maksimal 1 bulan. Kami juga sedang berusaha menambah masa expirednya mungkin dengan merubah kemasan dengan aluminium foil itu. Kemudian masalah halal insya Allah kami jamin kehalalan 100% walaupun belum ada label MUI di sini. Ya, kami insya Allah setelah Lebaran Idul Fitri ada undangan dari Dinas Kesehatan. Kami sudah daftarkan insya Allah. Karena kami memang di awal tahun kemarin kami santai banget, slow. Jadi setelah kami merasakan kehidupan yang di bawah lah gitu ya, nggak mau terlalu cepat naik juga. Karena waktu awal-awal kami buka usaha di awal 2015
itu ada tawaran dari salah satu bukan minimarket tapi hypermart yang besar di Indonesia, langsung datang ke sini minta ribuan bungkus. Syaratnya harus punya izin segala macam. Kami bilang nanti dulu deh, kami masih santai gitu, karena setelah masa-masa yang agak sulit sekali, bahkan kami baru nggak mau terlalu cepat naik gitu ya. Kami sudah berapa kali nolak tawaran kerjasama karena kami memang tidak ingin terlalu cepat berubah gitu. Mungkin nanti setelah Lebaran ini, setelah kami diskusi dengan teman-teman, dengan saudara, ya udahlah, kalau memang Allah takdirkan kami bisa maju gitu, ya udah kami akan berusaha. Bismillah. Ya, pertama kami memakai kentang asli yang terbaik, kemudian kami sortir supaya rasanya itu maksimal, gurihnya tuh maksimal tanpa harus ada tambahan lain. Kemudian jadi originalnya aja itu udah enak kalau kentang dieng itu. Kemudian kami semua memakai bahan-bahan yang halal. Insya Allah kami sangat menjaga kualitas, kami jaga higienitas, kami jaga. Insya Allah tidak ada keraguan deh untuk mencoba produk kami. Ya, kami ketika memulai usaha ini sangat mengandalkan media sosial. Pertama kami hanya memakai Facebook, kemudian 2015 pertengahan kami baru memulai dengan BlackBerry Messenger. Nah, jadi kami sangat bergantung sebenarnya dengan media sosial. Yang kedua, dari promosi mulut ke mulut aja, jadi konsumen suka tawarin ke temennya, ini enak nih gitu. Bahkan ada yang langsung pertama kali nyoba langsung hubungin kami, mau jadi reseller dong gitu. Oh ya udah, begitu. Jadi dari mulut ke mulut sebenarnya. Kajian-kajian reseller kami yang jual. Nah, kami emang dari awal kami mengejarnya itu reseller, bukan kesatuan. Karena kami berpikir kalau kesatuan lama kita berkembangnya. Kita kejarnya ke reseller, karena nanti reseller mereka yang mencari konsumen. Kami rasakan ya, saya rasakan pribadi kendala terbesarnya adalah motivasi sendiri sebenarnya. Seperti yang saya bilang tadi, di awal-awal tahun pertama itu kami santai banget, tidak ingin terlalu cepat berkembang. Padahal tawaran, permintaan itu banyak, tapi kami tahan karena ada alasan-alasan tertentu lah. Nah di sini tahun ini insya Allah kendala itu kami coba kikis, kami bulatkan tekad lah untuk bisa mengembangkan usaha ini. Kemudian persoalan yang sekarang sedang kami hadapi adalah bahan baku yang sangat mahal. Bisa Anda bayangkan, kentang itu 1 kilonya biasa harganya 7.000, sekarang kami harus beli 15.000 per kilogram, 2 kali lipat lebih. Sedangkan kami harus memikirkan naikin harga tuh nggak enak ternyata ya, nggak seperti bikin, oh enak banget tuh produsen naikin harga, enggak. Itu berat, untuk naikin harga 1.000 rupiah aja itu berat. Gitu. Kemudian ada tanggung jawab kami sebagai maksudnya sebagai memiliki yang pekerja, karyawan gitu, harus difikirkan juga. Jadi nggak mau ya kendala-kendala itu ya hadapi aja deh gitu. Dan husnuzon nanti insya Allah turun lagi harganya. Kalau reseller banyak ya, kita udah nggak ngitung, lebih dari 20 orang resellernya. Tersebar, kita masih lokal aja, Jabodetabek, karena salah satu kendala lagi ya, tadi lupa, adalah masalah distribusi. Karena bisa Anda lihat kan, keripik kentang kami ini ringkih sekali, rentan sekali dengan tekanan. Jadi kalau kita packing itu disebutnya barang ringan makan tempat, ringan tapi volumenya besar, itu membebani reseller sendiri gitu. Jadi kita masih ragu untuk mengembangkan di luar Jabodetabek karena faktor ongkos kirim itu jadi
pertimbangan utama. Itu salah satu kendala terbesarnya juga. Ya, kita kebanyakan Bekasi reseller kami. Urutan pertama Bekasi, kemudian Depok, Jakarta Selatan, itu daerah perkantoran Sudirman, daerah-daerah Kuningan sana tuh lumayan banyak gitu. Karena emang pangsa pasar kami itu kantin sekolah, kemudian kampus dan perkantoran gitu. Dan kebanyakan yang reseller itu biasanya guru, karyawan gitu, buat dijual ke teman-temannya. Karena kami nggak merekomendasikan untuk dipajang ya, gitu aja. Karena kalau dipajang karena cuma 1 bulan gitu, kurang lama kayaknya gitu. Jadi kalau hari-hari biasa aja ya sekitar 1,5 jutaan, 1,5 juta. Kalau mendekati Lebaran itu bisa lebih lagi gitu. Kami pernah waktu itu merasakan booming bisa sampai 2,5 juta sehari, cuman kurang nyaman lah, kayaknya terlalu gini banget deh, capek lelah gitu, makanya kami agak turunkan lagi gitu. Nah, kalau syarat dari reseller tuh kami udah komitmen ya, ingin memudahkan sekali untuk pemirsa untuk menjadi reseller kami. Cukup dengan belanja 3 kg aja. Ya, 3 kg aja itu kan nggak berat. Kalau browsing ke keripik-keripik yang lain, itu saya lihat bisa sampai ratusan, minimal ratusan bungkus. Enggak, kalau kita nggak berat kok, cuma 3 kg aja tuh. Kalau yang 100 gram berarti cuma 30 bungkus. Insya Allah cepat kok laku deh, cepat lakunya. Dan bisa campur, nggak cuma keripik aja, bisa semua produk gitu. Iya, pembelian awal ya, pembelian awal. Selanjutnya terserah, mau setengah kilo kalau lagi pengen cuma 500 gram nih ya nggak apa-apa, nggak masalah. Kita mudahkan, intinya kita mudahkan orang untuk berwirausaha. Nah, untuk harganya sendiri kan resellernya ya, kalau yang 100 gram ini kita jual 10.000, sedangkan reseller menjual ke konsumennya 15.000 gitu. Kalau yang 250 gram resellernya ke kita 24.000, dia bisa jual maksimal 35.000 gitu. Pasti tetap optimis ya, nggak ada alasan kita untuk nggak optimis. Rezeki nggak akan ketukar kok. Semua ada yang ngatur, mau produk banjir kayak apapun masuk ke Indonesia, insya Allah rakyat Indonesia tuh lebih dari 250 juta. Untuk Jakarta sekian puluh juta. Nggak usah ketakutan deh, maksudnya mereka walaupun banyak produk yang serupa, tapi insya Allah terutama kita sebagai muslim, produk kita kan halal. Kita meyakinkan bahwa produk kita halal, dan yang paling utama kita yakin Allah nggak akan ketukar memberikan rezeki kepada kita. Udah ditulis ya betul. Yang pertama, jangan menyerah ya. Ketika kita punya usaha kemudian gagal, yakinlah itu sebenarnya jalan keluar yang Allah siapkan. Karena kalau pintu itu ketutup, pasti kita akan cari pintu yang lain. Nah, disitulah kita sebagai hamba Allah harus tetap husnuzon, berusaha yang terbaik, dan yang paling utama kita harus mencari modal yang halal, jauhi riba. Sebagai seorang pedagang muslim itu paling modal utama juga, itu harus jauhi namanya riba. Karena kalau udah kena riba itu sama aja kita menghancurkan diri sendiri. Mungkin awalnya usaha kita lancar gitu ya, lancar. Tapi kemudian Masya Allah, Anda udah pernah rasain, jadi Masya Allah udah berat sekali. Dan yang kita rasakan sakitnya, perihnya, istilahnya susahnya itu sebenarnya penghapus dosanya sebenarnya gitu. Nah, ketika Allah sudah mengampuni, insya Allah barulah kita bisa menapak tangga-tangganya gitu, jalannya insya Allah. Ya, nasihat saya berdasarkan pengalaman pribadi ya, seperti yang saya katakan sebelumnya. Ketika Anda ingin memulai usaha, yakinkan usaha Anda dimulai dengan modal yang halal. Itu modalnya.
Itu basicnya. Jangan ketuk pintu rezeki dari Allah dengan cara yang halal. Ini haram, maaf. Jauhi riba. Jadilah pedagang yang jujur, yang amanah. Nggak usah neko-neko deh. Nggak usah pengen kaya. Kaya itu bonus. Yang tujuan utamanya kita bisa masuk surga dengan cara berdagang yang halal. Ya, harapan kami ke depannya produk kami bisa lebih dikenal masyarakat. Kemudian mudah-mudahan bisa menginspirasi, bisa memotivasi juga yang menonton acara ini. Kemudian kami ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya jazakumullahu khairan katsiran kepada Niaga TV yang telah bersedia meliput usaha kami. Ya, untuk alamat kami di Jalan Mufakat, Pondok Ranggon. Jalan Mufakat Pondok Ranggon RT 3 RW 2 nomor 15, Cipayung, Jakarta Timur. Untuk kontak kami bisa menghubungi telepon atau WhatsApp di 0859 2132 5683. Untuk Facebook kami di Keripik Kentang Pedas. Keripik Kentang Pedas SSZZ. Pedasnya gitu, pedas SSZZ. Jangan lupa saksikan terus Niaga TV, TV Inspirasi Pengusaha dan UKM. Niaga TV, sukses, berkah, mandiri. هاء هرم عالي القمة وبناؤه رمز للهمة نون نهر النيل فهو كريم غير بخيل هاء هرم عالي القمة وبناؤه رمز للهمة واو وجه للإنسان فيه نور بالإيمان ياء يد ترسم زهرة تبدع شكلا تظهر فكرة واو وجه للإنسان فيه نور بالإيمان ياء يد ترسم زهرة تبدع شكلا تظهر فكرة.